Mana ini? Dua jasad yang terdiri dari perempuan dewasa dan anak yang ditemukan mengenaskan di bekas asrama polisi di Jombang, Jawa Timur pada Rabu 25 Februari saat ini tengah diidentifikasi. Namun keduanya diyakini adalah ibu dan anak asal Nganjuk, Jawa Timur yang sempat hilang pada Selasa 24 Februari subuh. Sebelumnya, kedua jasad tersebut ditemukan warga dalam keadaan tubuh melepuh di bangunan bekas asrama polisi yang berlokasi di Dusun Rejo Agung, Desa Rejo Agung, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang. Warga sekitar memastikan kedua korban bukanlah penduduk setempat. Selengkapnya mengenai kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jatim, Anggit Puji Widodo. Selamat pagi Anggit, bisa dilaporkan. Kedua korban masih diidentifikasi namun ada keluarga yang meyakini keduanya adalah warga Nganjuk. Apa yang kemudian jadi petunjuknya? Siap, terima kasih rekan Siska. Anggit Puji Widodo dari Jombang mengabarkan memang benar sempat dilaporkan hilang. Ternyata ada satu keluarga yang meyakini dua jasad perempuan yang ditemukan meninggal di bekas asrama Polri Jombang di Ploso merupakan bagian dari keluarganya. Keluarganya meyakini bahwasanya itu adalah bagian dari keluarganya, ini dari sebuah sepeda motor. Petunjuk kemudian berkembang, barang bukti berupa satu buah sepeda motor Yamaha Vega dengan plat nomor polisi AG 5053WO yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian menjadi petunjuk kuat. Dari sepeda motor itulah muncul satu orang pria yang mengaku sebagai adik kandung korban, yakni Parno Hidayat, 31 tahun. Dia sangat meyakini bahwa jasad yang ditemukan, dua jasad itu adalah kakak kandungnya dan keponakannya. Diketahui dari sepeda motor dan juga plat motor yang sama sebelum dua korban ini menghilang di daerah Nganjuk. Baik, lalu apakah pihak berwenang saat ini proses identifikasi telah dilakukan? Kemudian apakah pihak berwenang menemui kendala saat proses identifikasi, Anggit? Ya, jadinya jasad sudah dievakuasi sejak sore kemarin saat dua jasad ini ditemukan saat siang hari, dan pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Lalu kedua jasad langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Jombang untuk dilakukan otopsi. Namun walaupun indikasi awal cukup kuat, kepolisian menegaskan bahwa kepastian identitas tetap menunggu hasil pemeriksaan forensik. Saat ini kedua jasad telah dievakuasi dan menjalani otopsi guna mengetahui penyebab kematian. Jika metode identifikasi melalui sidik jari tetap tidak memberikan hasil, penyidik akan menempuh langkah lain seperti uji DNA serta pencocokan data antemortem. Karena diketahui dua jasad ini sidik jarinya tidak bisa terlacak karena terdapat luka bakar saat ditemukan meninggal di lokasi kejadian. Ska. Baik, lalu apa saja bukti-bukti penting yang diamankan oleh pihak kepolisian dari TKP penemuan kedua jasad tersebut, Anggit? Saat di TKP, kepolisian menemukan beberapa barang bukti penting yang mungkin bisa membuat penyelidikan lebih mudah. Jadi di lokasi pihak kepolisian menemukan adanya sebuah botol yang diduga bekas berisi bahan bakar minyak atau BBM, dan juga ditemukan satu buah sepeda motor, yakni sepeda motor Yamaha Vega dengan plat nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Bahwasanya sepeda motor tersebut sudah berada 2 hari. Menurut keterangan saksi mata di sekitar, warga setempat mengatakan bahwa sepeda motor itu sudah ada 2 hari di lokasi kejadian dan memancing kecurigaan warga. Dan barang bukti itulah yang kemudian dibawa oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik, apakah saat ini polisi sudah menemukan fakta terbaru terkait penemuan kedua jasad tersebut termasuk terduga pelaku? Sampai tadi malam pihak kepolisian masih melakukan identifikasi atau penyelidik lebih lanjut sambil menunggu hasil otopsi forensik keluar, karena sampai tadi malam hasil otopsi juga belum keluar. Namun pihak kepolisi memastikan bahwasanya
Dua jasad ini yakni perempuan dewasa dan juga satu anak kecil berjenis kelamin perempuan diduga berkaitan yakni ibu dan anak. Untuk penyebab kematiannya sendiri masih belum diketahui karena pihak kepolisian masih menunggu proses otopsi selesai. Dan jika ada kabar lebih lanjut akan kami kabarkan secepatnya. Begitu, terima kasih, Siska. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun Jatim Anggit Puji Widodo melaporkan terkait penemuan 2 jasad ibu dan anak di bekas asrama polisi di Jombang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Jenazah belum berhasil diidentifikasi karena ada kendala bahwa beberapa sidik jari yang sudah rusak. Jadi belum bisa kami baca dengan alat identifikasi. Namun pada saat di TKP memang ditemukan satu buah kendaraan roda 2, di mana setelah kita lakukan penyelidikan kita dapat suami daripada jenazah. Jadi 2 hari sebelumnya suami ini melaporkan kehilangan orang hilang daripada istrinya, bahwa keterangan suaminya jenazah ini meninggalkan rumah di pagi hari bersama anak. Ya, jadi secara penyelidikan di lapangan memang suami daripada jenazah ini sudah melaporkan orang hilang. Jadi, namun secara ilmiah belum bisa kita dapatkan identitas. Namun dugaan sementara kuat memang ini ibu dan anak. Orang mana itu, Pak? Untuk alamat nanti. Ya. Otopsi sudah dilakukan atau? Ya, otopsi saat ini kita masih menunggu dokter forensik. Nanti hasil daripada otopsi apa penyebab kematian nanti akan kami sampaikan berikutnya. Nah, untuk memastikan identitas itu apa yang bisa dilakukan oleh polisi? Apakah akan dilakukan tes DNA atau gimana? Ya, jadi sampai saat ini masih kita upayakan pembacaan daripada sidik jari. Namun apabila sidik jari tidak terbaca, nanti akan kami lakukan alternatif lain, bisa dengan DNA atau data-data lain daripada tindakan korban, bisa dari pakaian yang digunakan korban, hubungan dengan rekan saksi-saksi dan sebagainya. Dan kalau suami korban datang ini berbekal apa dia untuk meyakinkan ini istri dan anaknya? Ya, sementara kita kaitkan dari kendaraan yang dipakai yang ditemukan di TKP. Lain-lain nanti pakaian korban akan kita petunjukkan kepada suami. Kalau memang suami mengatakan betul, juga sementara menguat kepada istri daripada suami. Tapi surat-surat kendaraan juga dibawa suami korban tadi? Ya, sudah kami arahkan suami untuk membawa surat kendaraan tersebut. Ya, hari Selasa subuh itu. Terus suami sempat melaporkan atau gimana? Melaporkan dari baru tadi 24 jam, nunggu 24 jam baru lapor. Iya. Kalau mulai pencariannya mulai berangkat itu. Dicari kemana aja, Mas? Billing itu aja. Nganjuk. Nganjuk di daerah mana Nganjuk? Nganjuk Gondang, terus Joso sama ini Tosono. Mas, yang sering Nganjuk itu siapa? Suaminya apa? Kalau istrinya mana? Di Perak juga. Perak, desanya? Desa aja di Lampung. Jadi kan? Mas, berarti dapat diyakini bahwa jenazah tersebut adalah kakaknya atau seperti apa? Kakak saya, kandung. Oh, jenengan adik kandungnya korban. Iya. Ini berapa saudara Mas korban ini? Korbannya ada 2. Enggak, berapa bersaudara kan? Saya. Saya sama adik sama kakak. Oh, 3. 3. Berarti ini anak Yang pertama. Untuk anaknya itu mas, Yang meninggal itu usianya 5 tahun. Kalau ibunya kira-kira 3 tahun. Mas korban ini namanya siapa Mas korban Mas? Namanya Sikusyanti. Siapa? Sikusyanti. Kalau anaknya? Anaknya Tiara. Suaminya? Suaminya Nur. mas sempat ada permasalahan ya? Kurang paham ya. Mas terakhir ketemu sama korban hari apa Mas? Sebelum tahun baru. Sebelum tahun Dia baru. main ke Nganjuk. Kalau terakhir pulang ke rumah ibu di Perak, kapan korbannya? Kemarin pulang itu pas mau puasa itu ke makam. Tapi nggak ketemu saya. Nyekar, Diara ya? Iya. Diara ke makamnya siapa Ibu saya. Ibu korban juga. Kalau kesehariannya apa mas? Kerja korban? Korban ini apa? Berutan? Tani. Tani? Iya, buru tani. Anaknya hanya satu ini Mas? 2. Yang satu usia berapa? Yang satu Usia berapa? usia
berapa kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Berarti bungsu ya yang ini. Itu ya.